Bayangkan tetangga yang selalu terlihat sempurna, rumah besar, mobil mewah, dan senyuman ramah di wajahnya. Tapi, apa jadinya kalau semua itu hanya topeng? Malam itu, ketika saya terjaga karena suara aneh, saya melihat sesuatu yang tak pernah saya bayangkan. Di depan rumah Raffi, ada sesosok bayangan kecil berlari cepat ke arah kebun belakangnya, dan itu bukan anak manusia. Halo Sobat Horor, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian sehat selalu, dimudahkan segala urusannya, dan rezekinya dilancarkan. Amin. Jangan lupa selalu dukung channel ini dengan cara klik subscribe, dan komen agar saya rajin memberikan konten horor yang terbaik. Saya doakan yang klik subscribe rezekinya dilancarkan, bisnisnya laris, urusannya dimudahkan. Amin. Raffi adalah sosok yang selalu tampak bahagia. Tetangga satu kompleks mengenalnya sebagai pria sukses yang dermawan. Ia memiliki bisnis online yang, katanya, meledak dalam waktu singkat. Mobil-mobil baru sering berganti di garasinya, dan renovasi rumahnya tak pernah berhenti. Namun, ada satu hal aneh. Setiap malam lampu di rumah Raffi selalu dimatikan tepat pukul 12, dan sering terdengar bunyi lirih seperti anak kecil yang tertawa. Awalnya, saya pikir itu hanya suara TV. Tapi suatu malam, ketika saya terjaga karena suara angin kencang, saya mendengar suara itu lebih jelas. Hehehe, hihihihi. Tawa kecil yang terdengar seperti dari makhluk yang bukan manusia. Saya mencoba mengabaikan, berpikir itu hanya imajinasi karena kantuk. Namun, keanehan mulai terasa ketika barang-barang kecil di rumah tetangga lain mulai hilang. Dompet, perhiasan, bahkan uang yang disimpan di dalam lemari tiba-tiba raib tanpa jejak. Orang-orang mulai bergosip, tapi tak ada yang berani menuduh Raffi secara langsung. Hingga suatu malam, saya melihat sesuatu yang membuat bulu kuduk saya berdiri. Pukul 2 dini hari, saya sedang duduk di balkon, mencoba mengusir rasa bosan karena insomnia. Dari kejauhan, saya melihat pintu belakang rumah Raffi terbuka perlahan. Keluar dari sana sesosok makhluk kecil, kepala botak, tubuhnya kurus dengan punggung membungkuk. Dia berlari ke arah pagar rumah, melompati dengan lincah, dan menghilang ke arah jalan. Saya tercekat. Itu bukan anak kecil biasa. Gerakannya terlalu cepat, terlalu halus, seperti bayangan yang hidup. Paginya, saya mencoba menenangkan diri. Tapi semua berubah ketika Pak Budi, tetangga sebelah Raffi, datang ke rumah saya dengan wajah pucat. "Mas, aneh banget. Uang di dompet saya hilang, padahal semalam saya simpan di meja kamar. Dan lihat ini," katanya sambil menunjukkan sesuatu di telapak tangannya. Sebuah koin kecil berwarna hitam, seperti bekas terbakar, dengan aroma anyir yang menusuk. "Itu, di mana dapatnya?" tanya saya, berusaha menahan gemetar. "Di depan pintu kamar saya pagi ini," jawab Pak Budi, suaranya bergetar. "Mas, saya curiga ada yang gak beres dengan rumah Raffi." Malam itu, saya memutuskan untuk menyelidiki sendiri. Saya menunggu hingga lampu rumah Raffi padam. Dengan hati-hati, saya berjalan menuju pagar belakangnya, mencoba mengintip ke dalam. Apa yang saya lihat membuat jantung saya hampir berhenti berdetak. Di ruang tamu, dengan cahaya lilin yang redup, Raffi duduk bersila. Di depannya ada sebuah baskom besar berisi cairan merah yang terus mengeluarkan bau anyir. Di sampingnya, berdiri makhluk kecil berkepala botak dengan senyum lebar, matanya menyala merah dalam kegelapan. Raffi memegang sebuah boneka kayu kecil dan mulai membaca mantra dengan suara rendah. Saya tak bisa mendengar jelas, tapi ada satu kata yang terus diulang-ulang, "Tuyul, tuyul, tuyul." Saat itu saya tahu, Raffi menyimpan rahasia besar, dan saya sudah terlalu jauh untuk mundur. Malam itu, tubuhku kaku di tempat. Apa yang baru saja kulihat tidak hanya membuat jantungku berdegup kencang, tetapi juga memunculkan ketakutan mendalam yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Makhluk kecil itu, tuyul, menoleh ke arahku seolah menyadari keberadaanku. Matanya yang merah menyala menatap lurus, membuatku cepat-cepat berlindung di balik tembok pagar. Keringat dingin membasahi pelipisku, dan napasku terasa berat. Dalam hatiku, aku hanya bisa berdoa semoga makhluk itu tidak benar-benar melihatku. Beberapa saat berlalu dalam keheningan mencekam, hanya terdengar suara mantra lirih dari dalam rumah Raffi. Aku mengintip lagi dengan hati-hati, memastikan keadaan aman sebelum beranjak pergi. Ketika aku kembali ke rumah, perasaan takut bercampur penasaran menyelimuti pikiranku. Siapa sebenarnya Raffi? Bagaimana bisa dia terlibat dalam sesuatu yang mengerikan seperti ini? Keesokan harinya, aku mencoba bersikap seperti biasa. Namun, setiap kali aku bertemu dengan Raffi, ada perasaan tak nyaman yang terus menghantui. Senyumnya yang ramah kini terasa seperti sebuah topeng. Pandangannya,
meski terlihat hangat, kini membuat bulu kuduku meremang. Siang itu, aku bertemu lagi dengan Pak Budi di warung kopi dekat komplek. Ia tampak lesu, seperti kurang tidur. "Mas," bisiknya pelan, "semalam aku juga dengar suara aneh dari rumah Raffi. Tapi aku nggak berani ngintip. Kamu yakin nggak ada apa-apa di sana?" Aku terdiam sejenak, ragu untuk menceritakan apa yang kulihat semalam. "Pak Budi," ujarku akhirnya, "kayaknya kita perlu hati-hati. Ada yang nggak beres dengan Raffi." Pak Budi mengangguk pelan, tapi matanya memancarkan ketakutan yang sama denganku. "Kita nggak bisa sembarangan nuduh, Mas. Kalau dia tahu kita tahu, bisa-bisa kita malah kena masalah." Malamnya, aku tak bisa tidur lagi. Pikiranku terus dipenuhi dengan bayangan tuyul itu. Rasa penasaran semakin menguasai diriku, dan tanpa sadar aku memutuskan untuk kembali mengintip rumah Raffi. Kali ini, aku membawa senter kecil dan kamera untuk merekam jika ada hal aneh yang terjadi. Sekitar pukul 1 malam, lampu rumah Raffi kembali padam. Aku mengendap-endap ke belakang rumah, mencari celah untuk mengintip. Dari jendela kecil di dapur, aku melihat sesuatu yang lebih mengerikan daripada malam sebelumnya. Raffi duduk di tengah lingkaran yang terbuat dari garam dan bunga-bunga kering. Di depannya ada sebuah kendi hitam kecil. Ia menggenggam sebuah pisau tajam, dan di tangannya yang lain ada seekor ayam hitam yang masih hidup. Dengan suara bergetar, ia mengucapkan sesuatu dalam bahasa yang tak ku mengerti. Kemudian, dengan cepat, ia menyembelih ayam itu, dan darahnya ditampung di dalam kendi. Saat itu, makhluk kecil yang sama muncul dari kegelapan sudut ruangan. Tuyul itu mendekat dengan cepat, lalu memasukkan tangannya yang kecil dan keriput ke dalam kendi. Aku hampir menjerit melihat pemandangan itu, tapi aku berhasil menahan diri. Tuyul itu mulai tertawa kecil sambil menjilati tangannya yang berlumuran darah. Raffi terlihat tenang, seolah pemandangan ini adalah hal yang biasa baginya. Namun, tiba-tiba tuyul itu berhenti tertawa. Kepalanya menoleh tajam ke arah jendela tempat aku mengintip. Kali ini, aku yakin dia melihatku. Tubuhku membeku di tempat. Tatapan mata merah menyala tuyul itu menembus jendela, lurus ke arahku. Aku tahu aku sudah ketahuan. Dalam kepanikan, aku mundur perlahan, mencoba menjauh dari jendela tanpa mengeluarkan suara. Namun, langkahku terhenti ketika terdengar suara langkah kaki dari dalam rumah Raffi. "Siapa di luar sana?" Suara Raffi terdengar berat dan dingin, berbeda dari suaranya yang ramah di siang hari. Aku tak punya pilihan selain berlari. Dengan napas memburu, aku berlari menuju rumahku, berharap tak ada yang mengejarku. Tapi setiap langkahku terasa seperti ada sesuatu yang mengikuti, langkah kaki kecil yang cepat dan nyaring. Aku tak berani menoleh. Begitu tiba di rumah, aku segera mengunci pintu dan jendela, lalu bersembunyi di balik gorden. Namun, keheningan malam tak berlangsung lama. Ketukan pelan terdengar di pintu depan. Tok, tok, tok. Aku tak berani bergerak. Ketukan itu terdengar lagi, lebih keras. Tok, tok, tok. Dengan gemetar, aku mengintip melalui lubang intip di pintu. Tak ada siapa-siapa di luar. Tapi sebelum aku sempat bernapas lega, aku mendengar suara lirih di belakangku, seperti tawa kecil anak-anak. Hehehe, hihihihi. Aku membalikkan badan dengan cepat, dan apa yang kulihat membuat lututku lemas. Tuyul itu berdiri di sudut ruangan, tubuhnya kotor dengan noda darah, senyumnya lebar memperlihatkan gigi-giginya yang tajam. "Kenapa ngintip, Mas?" tanyanya dengan suara yang tidak seharusnya keluar dari makhluk kecil itu. Aku tak mampu berkata apa-apa. Rasanya tubuhku terkunci oleh ketakutan. Tuyul itu melangkah perlahan ke arahku, dan saat itu pintu rumahku tiba-tiba terbuka. Berdiri di sana, Raffi dengan wajah dingin tanpa ekspresi. "Sepertinya kamu sudah tahu terlalu banyak," katanya datar. Aku mencoba berlari, tapi tubuhku terasa lemah. Raffi melangkah masuk, dan dengan isyarat tangannya, tuyul itu berhenti mendekat. "Tenang saja, Mas. Saya nggak akan menyakitimu, asal kamu tahu tempatmu dan diam soal ini," katanya sambil tersenyum tipis. Aku hanya bisa mengangguk, meski dalam hati aku tahu, aku tidak bisa diam setelah melihat semua ini. Raffi mendekat, menepuk bahuku, lalu berbisik, "Kalau kamu melanggar janji ini, tuyulku akan datang lagi. Tapi bukan untuk main-main." Setelah itu, Raffi pergi bersama tuyulnya, meninggalkan aku yang masih tertegun dan gemetar. Aku tahu, sejak malam itu, hidupku tak akan pernah sama lagi. Namun, ketakutan itu berubah menjadi tekad. Aku harus melakukan sesuatu untuk menghentikan Raffi. Tapi bagaimana caranya? Malam itu, aku tidak tidur. Ketakutan yang mencekam berubah menjadi kecemasan mendalam.
Apa yang akan kulakukan? Bagaimana jika Raffi benar-benar mengirimkan tuyulnya untuk mencelakaiku? Tapi aku tahu, jika aku membiarkan ini terus berlanjut, siapa yang tahu seberapa banyak korban lain yang akan muncul? Keesokan harinya, aku berusaha mencari bantuan. Aku mengingat sebuah cerita dari Pak Budi beberapa bulan lalu, tentang seorang pria tua di desa sebelah yang dikenal memiliki pengetahuan tentang hal-hal gaib. Aku memutuskan untuk mencarinya. Siang itu, dengan alasan yang kubuat-buat, aku berpamitan pada keluarga untuk pergi keluar kota sebentar. Perjalanan menuju desa sebelah memakan waktu hampir 2 jam. Sesampainya di sana, aku bertanya-tanya pada penduduk lokal hingga akhirnya aku menemukan rumah pria tua yang disebut Pak Budi. Rumahnya sederhana, tetapi suasananya terasa berat dan misterius. Ketika aku mengetuk pintu, seorang pria tua bertubuh kurus dengan mata tajam membukanya. "Apa yang kau cari di sini, anak muda?" tanyanya tanpa basa-basi. Aku menceritakan semuanya, dari keanehan di rumah Raffi hingga kemunculan tuyul itu. Pria tua itu mendengarkan dengan serius, lalu menghela napas panjang. "Kamu sudah masuk ke urusan yang berat," katanya akhirnya. Raffi tidak hanya memelihara tuyul. Dia terikat pada perjanjian yang lebih dalam dari sekadar pesugihan biasa. Aku merasa bulu kuduku meremang. "Lalu, apa yang harus saya lakukan, Pak? Saya tidak bisa membiarkan ini terus terjadi." Pria tua itu menggeleng. "Ini bukan masalah yang bisa diselesaikan dengan mudah. Tapi jika kau ingin mencoba, kau harus siap dengan segala risikonya." Aku mengangguk tanpa ragu. "Saya siap, Pak." Pria tua itu masuk ke dalam rumahnya, lalu kembali dengan sebuah botol kecil berisi cairan berwarna merah dan sebuah benda yang tampak seperti jimat. "Cairan ini untuk melindungimu. Jika tuyul itu mendekat, tuangkan sedikit di sekitar tempatmu berdiri. Dia tidak akan bisa melewati batas itu. Tapi ingat, ini hanya perlindungan sementara." Aku menerima botol itu dengan tangan gemetar. "Lalu jimat ini?" tanyaku. "Ini untuk menghentikan tuyul itu. Kau harus meletakkannya di tempat ritual Raffi. Tapi melakukannya tidak mudah. Kau harus menemukan saat yang tepat, ketika tuyul itu tidak ada di rumah." Aku tahu tugas ini berbahaya, tetapi aku tak punya pilihan lain. Aku harus mencoba. Malam harinya, aku kembali ke komplek dengan hati-hati. Aku mengamati rumah Raffi dari kejauhan, menunggu kesempatan untuk mendekat. Sekitar pukul 2 pagi, lampu rumah Raffi padam, dan aku melihat sosok kecil tuyul itu keluar dari rumah dan menghilang di kegelapan malam. Inilah saatnya. Dengan hati-hati, aku mendekati rumahnya, membawa jimat yang diberikan pria tua itu. Aku melangkah perlahan, mencoba membuka pintu belakang yang untungnya tidak terkunci. Begitu masuk, suasana rumah Raffi terasa aneh. Dingin, sunyi, dan penuh dengan aroma dupa yang menyengat. Aku menemukan tempat ritual itu di ruang tengah, lingkaran garam dan bunga kering masih ada di sana. Dengan cepat, aku meletakkan jimat itu di tengah lingkaran, berharap ini bisa mengakhiri semua. Namun, sebelum aku sempat keluar dari rumah, aku mendengar suara yang membuat darahku membeku. "Kau pikir aku tidak tahu kau akan datang?" Aku berbalik, dan di sana berdiri Raffi, matanya menyala merah, lebih menyeramkan dari tuyulnya. Raffi berdiri di depanku dengan tatapan penuh kebencian. Matanya menyala merah seperti bara api, dan senyumnya yang menyeramkan memperlihatkan sesuatu yang bukan lagi manusiawi. Tubuhku terasa kaku, dan jimat di tanganku hampir terjatuh. "Aku sudah memperingatkanmu, kan?" Suaranya berat dan dingin, membuat udara seolah menekan dadaku. "Tapi kau memilih untuk ikut campur." Aku mundur perlahan, tapi langkahku terhenti saat suara tawa kecil terdengar dari sudut ruangan. "Hehehe, hihihihi." Tuyul itu kembali, berdiri di samping Raffi dengan mata tajam yang memandangku. Aku mencoba mengendalikan ketakutanku. Aku harus melakukan sesuatu, atau aku tidak akan keluar hidup-hidup dari tempat ini. Dengan cepat, aku menuangkan cairan merah dari botol kecil yang diberikan pria tua tadi di lantai di sekitarku. Tuyul itu melompat mundur, menjerit dengan suara yang memekakkan telinga. "Cairan itu mungkin melindungimu sementara," ujar Raffi sambil berjalan mendekat. "Tapi kau tak bisa kabur dariku. Aku sudah terlalu dalam perjanjian ini, dan siapapun yang mengganggu akan menerima akibatnya." Raffi mulai mengucapkan sesuatu dalam bahasa yang aneh, suara lirihnya membuat lingkaran di lantai mulai bersinar merah. Aku menyadari, dia sedang mencoba membatalkan perlindunganku. Panik, aku mengeluarkan jimat dan melemparkannya ke tengah lingkaran ritual di lantai. Begitu jimat itu mendarat, cahaya merah memudar, digantikan oleh kabut hitam yang tebal. Raffi berteriak kesakitan, memegangi kepalanya.
Tuyul itu melolong seperti binatang liar sebelum akhirnya menghilang di balik bayangan. Aku menggunakan kesempatan itu untuk berlari keluar rumah. Napasku memburu, tubuhku bergetar hebat. Aku berhasil sampai ke jalan raya, tetapi suasana malam terasa berbeda. Jalanan gelap gulita, dan suara-suara aneh mulai terdengar dari segala arah. Dari kejauhan, aku melihat bayangan tinggi dengan mata merah menyala. Itu bukan tuyul. Itu lebih besar, lebih menyeramkan. Aku menyadari bahwa ini bukan akhir. Ritual Raffi yang kubatalkan ternyata membangunkan sesuatu yang jauh lebih berbahaya. Bayangan tinggi dengan mata merah menyala itu bergerak perlahan ke arahku. Tubuhnya tidak sepenuhnya terlihat, seolah-olah kabut hitam yang tebal menyelimuti wujudnya. Aku hanya bisa berdiri terpaku, tubuhku terasa kaku seperti tertanam di tanah. "Apa yang sudah kau lakukan?" Suara berat yang seperti datang dari dalam bumi bergema di sekitar. "Kau telah mengganggu keseimbangan." Aku berusaha memaksakan kakiku untuk bergerak, tetapi sesuatu yang tak terlihat menahanku di tempat. Wujud itu semakin mendekat, dan saat dia benar-benar terlihat di bawah sinar rembulan yang redup, aku menyadari wujudnya jauh lebih menyeramkan daripada yang kubayangkan. Itu adalah sosok makhluk tinggi dengan wajah yang tidak berbentuk, hanya mata merah menyala dan mulut yang seolah-olah terus menganga. Aku mencoba mengingat nasihat pria tua di desa sebelah. Cairan merah dan jimat sudah kugunakan, tetapi apa yang harus kulakukan sekarang? Lalu aku teringat satu hal lagi, dia menyebutkan bahwa kehadiran entitas ini seringkali berkaitan dengan darah. Dengan suara bergetar, aku mencoba berbicara. "Aku tidak bermaksud melawanmu. Aku hanya ingin menghentikan kejahatan Raffi." Makhluk itu tertawa keras, suaranya menggema hingga terasa menusuk telinga. "Raffi hanyalah boneka. Kau mengira dia yang memegang kendali? Hahaha, dia sudah lama menjadi milikku, dan kau juga akan menjadi milikku sekarang." Bayangan itu mengulurkan tangannya ke arahku, dan aku merasakan dada seperti dihimpit batu besar. Pandanganku mulai kabur, dan napasku terasa sulit. Namun, di saat yang sama, suara pria tua itu terngiang di kepalaku. Ketika semuanya terasa hilang, panggil namanya. Tidak ada kekuatan lain yang lebih besar. Dengan sisa-sisa tenaga, aku mengucapkan doa yang kuingat. Lantunan ayat-ayat pendek mengalir dari mulutku, meski suaraku bergetar hebat. Makhluk itu berhenti sejenak, tampak terguncang. "Dasar makhluk lemah!" teriaknya, suaranya menggelegar. Tetapi aku terus melantunkan doa, meskipun seluruh tubuhku bergetar ketakutan. Cahaya putih perlahan mulai muncul di sekitarku, mendorong kabut hitam itu mundur. Makhluk itu menjerit kesakitan, perlahan menghilang ke dalam kegelapan malam. Aku jatuh tersungkur di tanah, tubuhku terasa lemas. Namun, ketenangan itu tidak berlangsung lama. Dari arah rumah Raffi, aku mendengar suara tertawa yang berbeda, lebih jahat dan lebih dalam. Raffi berjalan keluar dari rumahnya, tetapi kali ini wujudnya sudah tidak seperti manusia. Kulitnya terlihat retak-retak seperti tanah kering, dan matanya hitam pekat tanpa bola mata. "Kau pikir kau sudah menang?" ujarnya dengan suara mengerikan. "Ini baru permulaan." Raffi yang kini sudah berubah menjadi makhluk menyeramkan melangkah perlahan ke arahku. Setiap langkahnya meninggalkan jejak hitam yang membakar tanah. Aku mundur perlahan, namun tubuhku terasa begitu lemah setelah menghadapi entitas sebelumnya. "Ini hanya permulaan," ucapnya dengan suara yang menggema, membuat udara di sekitarku terasa semakin dingin. "Kau telah melibatkan dirimu terlalu jauh, dan sekarang, kau tak bisa kabur." Aku mencoba mengumpulkan keberanian. Dalam hati, aku tahu ini adalah titik akhir, pertarungan antara hidup dan mati. Aku mengingat bahwa pria tua itu pernah menyebutkan bahwa semua perjanjian pesugihan memiliki kelemahan, yaitu media perjanjian. Jika media itu dihancurkan, maka ikatan si pelaku dengan entitas gelap akan terputus. Aku berpikir cepat. Media perjanjian Raffi mungkin berada di rumahnya, di tempat ritualnya. Tapi bagaimana aku bisa masuk ke sana dengan Raffi berdiri di depanku? Tanpa banyak pilihan, aku mengalihkan perhatian Raffi dengan cara melantunkan doa keras-keras. Dia menjerit marah, tubuhnya bergetar, namun aku tahu ini hanya mengulur waktu. Dengan sekuat tenaga, aku berlari ke arah rumahnya. Saat aku memasuki ruangan ritual, bau amis dan anyir darah semakin menyengat. Di tengah ruangan, aku melihat sebuah kotak kayu kecil yang dipenuhi ukiran aneh. Dari kotak itu keluar kabut tipis berwarna merah, seolah-olah ada sesuatu yang hidup di dalamnya. "Inikah mediumnya?" gumamku. Tanpa berpikir panjang, aku meraih kotak itu, tetapi rasa panas yang luar biasa langsung menjalar ke seluruh tubuhku. Aku berteriak kesakitan, tetapi aku tidak menyerah. Tiba-tiba, Raffi muncul di belakangku.
Letakkan itu, suaranya menggelegar. Namun, aku tahu bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk menghentikan semua ini. Dengan seluruh kekuatan yang tersisa, aku melemparkan kotak itu ke lantai, memecahkannya menjadi berkeping-keping. Suara jeritan menyayat terdengar dari dalam kotak, dan bayangan hitam keluar berhamburan, melayang di udara sebelum menghilang. Raffi menjerit, tubuhnya bergetar hebat. Tidak, kau tidak tahu apa yang telah kau lakukan. Kau telah membuka pintu lain. Tubuhnya perlahan menghitam dan retak seperti abu, sebelum akhirnya hancur menjadi debu di depan mataku. Namun, suasana tidak menjadi lebih tenang. Angin kencang tiba-tiba menerpa ruangan, dan aku mendengar suara tawa menyeramkan dari arah luar rumah. Aku melangkah keluar, dan yang kulihat membuat darahku membeku. Di langit malam yang gelap, portal besar terbuka, dan dari sana, makhluk-makhluk gelap berwujud aneh mulai muncul. Ritual Raffi yang kubatalkan ternyata bukan akhir dari semuanya. Justru, itu adalah awal dari sesuatu yang jauh lebih besar dan berbahaya. Angin dingin semakin kencang, membuat pepohonan di sekitar rumah Raffi bergerak keras. Portal besar di langit kini terbuka sepenuhnya, memuntahkan makhluk-makhluk gelap yang berbentuk aneh, sebagian tampak seperti bayangan kabut hitam, sebagian lainnya menyerupai tubuh manusia dengan kepala binatang yang menyeramkan. Aku berdiri terpaku, tubuhku gemetar hebat. Ketika salah satu makhluk mulai mendekatiku, aku mendengar suara gemuruh dari kejauhan. Seperti ada sesuatu yang mendekat, sesuatu yang besar. Ini bukan salahku, jeritku, mencoba menyangkal kenyataan yang terjadi. Namun, makhluk-makhluk itu tidak peduli. Mereka mendekat, mencengkeram udara seolah ingin meraih tubuhku. Tiba-tiba, cahaya terang muncul dari arah desa. Pria tua yang pernah kutemui datang bersama beberapa orang desa, masing-masing membawa obor dan benda-benda berkilau seperti jimat dan kitab suci. Mereka mulai melantunkan doa keras-keras, suaranya bergema seperti alunan yang mampu mengguncang udara di sekitarnya. Makhluk-makhluk itu tampak mundur, meraung kesakitan ketika terkena cahaya dari obor yang dibawa oleh orang-orang desa. Namun portal besar di langit tetap terbuka, dan dari sana terdengar suara tawa nyaring, lebih keras dari sebelumnya. Tidak ada yang bisa menghentikan ini, kata suara itu, penuh kebencian. Pria tua itu mendekatiku, menepuk pundakku. Apa yang kau lakukan membuka pintu yang seharusnya tidak disentuh manusia. Tapi ini belum terlambat. Kita harus menutup portal itu sekarang. Aku mengangguk, meski dalam hati merasa tidak yakin. Dengan arahan pria tua itu, aku harus berdiri tepat di bawah portal sambil memegang jimat yang diberikan padaku. Jimat itu terasa hangat di tanganku, seperti membawa energi yang kuat. Sementara itu, pria tua dan warga desa terus melantunkan doa. Aku merasa seperti tubuhku mulai ditarik oleh kekuatan besar dari portal. Angin berputar kencang di sekitarku, membuat semua suara menjadi samar. Aku memejamkan mata, fokus pada doa-doa yang mulai kuucapkan bersama mereka. Perlahan tapi pasti, aku merasa tarikan dari portal melemah. Cahaya dari jimat di tanganku semakin terang, hingga akhirnya portal di langit mulai mengecil. Jeritan marah terdengar dari dalam portal, seolah-olah makhluk di sana tidak terima. Tapi, akhirnya portal itu menutup sepenuhnya, meninggalkan langit malam yang gelap dan sunyi. Aku jatuh tersungkur di tanah, napasku tersengal-sengal. Warga desa membantu mengangkatku, wajah mereka penuh kelegaan. Semua sudah selesai, kata pria tua itu. Namun, aku tahu itu tidak sepenuhnya benar. Aku bisa merasakan bahwa ada sesuatu yang masih mengintai, sesuatu yang menunggu waktu untuk kembali. Ketika aku berjalan pulang ke desaku malam itu, aku melewati rumah Raffi yang kini kosong dan gelap. Aku menatap rumah itu untuk terakhir kalinya, berjanji pada diriku sendiri untuk tidak pernah lagi menyentuh hal-hal yang seharusnya dibiarkan tersembunyi. Cerita ini bukan hanya sekadar hiburan, tetapi juga membawa pesan mendalam tentang kehidupan, pilihan, dan akibat dari keputusan yang diambil. Di balik ketegangan dan kengerian, ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil sebagai refleksi. 1. Jalan pintas tidak selalu membawa kebahagiaan. Dalam cerita ini, Raffi memilih pesugihan sebagai cara cepat untuk mencapai kekayaan. Namun, apa yang tampak seperti keberhasilan justru membawa kehancuran dalam hidupnya. Hal ini mengingatkan kita bahwa kerja keras, kejujuran, dan kesabaran adalah jalan yang benar untuk mencapai kesuksesan. Kekayaan yang didapat dengan cara yang tidak halal akan membawa konsekuensi buruk, baik di dunia maupun akhirat. 2. Hati-hati dengan godaan duniawi. Godaan untuk mencapai kesuksesan instan seringkali membuat kita melupakan nilai-nilai moral.
Raffi tergoda oleh tawaran pesugihan hingga rela mengorbankan harga dirinya dan bahkan melibatkan keluarganya dalam ritual gelap. Ini menjadi peringatan bahwa manusia harus selalu waspada terhadap godaan yang menjanjikan kebahagiaan semu. 3. Kekuatan doa dan keimanan. Ketika tokoh utama dan warga desa menghadapi kegelapan, mereka bersatu dalam doa dan keyakinan untuk melawan kekuatan jahat. Hal ini menunjukkan bahwa dalam situasi apapun, keimanan kepada Tuhan adalah pelindung terkuat. Kita harus percaya bahwa doa memiliki kekuatan besar untuk melindungi dari hal-hal buruk. 4. Hormat pada tradisi dan kebijaksanaan orang tua. Pria tua dalam cerita ini menjadi sosok bijak yang memberikan panduan di saat-saat kritis. Ini mengajarkan kita untuk selalu menghormati orang yang lebih tua dan mendengarkan nasihat mereka. Kebijaksanaan mereka seringkali menjadi penolong dalam situasi sulit. 5. Konsekuensi dari pilihan salah. Cerita ini menunjukkan bahwa setiap keputusan yang kita ambil, terutama yang melanggar norma atau nilai, memiliki konsekuensi. Raffi harus menanggung akibat dari perbuatannya hingga akhir hayatnya. Pesan ini mengingatkan kita untuk selalu berpikir matang sebelum membuat keputusan, terutama jika itu menyangkut hal-hal yang bisa berdampak pada orang lain. 6. Berani menghadapi ketakutan. Tokoh utama menunjukkan keberanian luar biasa saat menghadapi kegelapan dan kekuatan jahat. Hal ini menjadi pelajaran bagi kita untuk tidak lari dari masalah, tetapi berusaha menyelesaikannya dengan keberanian dan akal sehat. Penutup, cerita horor ini menyampaikan pesan penting bahwa setiap tindakan memiliki dampaknya masing-masing, dan jalan pintas untuk mencapai tujuan seringkali membawa kehancuran. Hidup yang jujur, berlandaskan nilai-nilai agama dan moral, adalah jalan terbaik untuk mencapai kebahagiaan yang sejati. Semoga kita semua bisa mengambil hikmah dari kisah ini dan menjadikannya pengingat untuk selalu memilih jalan yang benar dalam kehidupan.